ada alokasi dan sumber daya, bagaimana input yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, bagaimana, itu harus ada alokasi yang dibuat secara rinci. Kemudian ada negosiasi, baik negosiasi gaji dengan karyawan, negosiasi antara Mbak sebagai pelaku bisnis dengan vendor Mbak sebagai orang yang memberikan mensuplai input, itu harus ada negosiasi di dalamnya. Dan yang paling penting dalam sebagai manajer di era globalisasi saat ini, karena kita sudah memasuki era globalisasi, nah manajer itu harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai solusi daya saing bisnisnya. Jadi mbak-mbak itu bersyukur untuk kuliah di UT, karena di kuliah di UT itu mbak-mbak menggunakan sistem online. Kalau yang mahasiswa yang biasa itu hanya menggunakan kelas, jadi hanya dosen menjelaskan di depan kelas berlayarkan LCD, sementara mbak-mbak sudah menggunakan teknologi yang canggih lewat online seperti ini. Dan mbak-mbak adalah orang-orang yang termasuk bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Oke, kita masuk ke subbab yang selanjutnya, sejarah dan konsep manajemen. Nah, manajemen ini memiliki sejarah ternyata. Nah, sejarahnya itu dimulai dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Dan ada beberapa tahapan. Nah, aliran itu ada 4, yaitu mulai dari manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, hubungan manusiawi, dan manajemen modern. Nah, untuk dari setiap aliran-aliran ini akan ada kontributor, artinya orang-orang yang berkontribusi terhadap setiap aliran ini. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Mbak Wati mau persiapan kerja. Iya Mbak, selamat bekerja, hati-hati. Semangat ya Mbak. Nanti yang ini yang Mbak Wati nggak bisa hadirin bisa dilihat di YouTube, nanti akan diupload di YouTube. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 3 tokoh yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang pertama ada James Watt dan Matthew Robinson, itu di tahun 1769 sampai dengan 1848. Nah, di si James Watt ini mengembangkan, YouTube-nya kapan diupload? Sesegera mungkin. Nanti akan saya informasikan di grup kalau memang sudah saya upload. Oke, boleh dicek. Hati-hati ya Mbak, selamat bekerja. Oke, saya lanjut. Selamat malam Mbak. Saya lanjut ya. Nah, ini James Watt ini mengembangkan penelitian dan peramalan pasar, skema mesin produksi, dan standarisasi komponen-komponen produksi. Dalam hal administrasi, menerapkan sistem pencatatan administrasi perubahan secara statistik. Nah, artinya si James Watt ini dalam mengembangkan dalam melakukan manajemen, ia menggunakan sistem baru, yaitu lewat alat. Nah, si James Watt ini menggunakan beberapa alat untuk meramalkan pasar, kemudian untuk produksinya. Jadi ada alat pencatatannya. Kemudian ada Robert Owen di tahun 1771 sampai dengan 1858. Ini sepertinya materi ini ada tambahan dari referensi lain. Nah, si Robert Owen ini disebut sebagai bapak manajemen personalia modern. Nah, si James Watt ini mengatakan bahwa
karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan laba. Sehingga Jensen ini sangat memperhatikan kesejahteraan dari karyawannya, sehingga dapat meningkatkan investasi yang paling menguntungkan. Kemudian ada Charles Babbage di tahun 1792 sampai 1871. Aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya. Nah, si Babbage inilah yang melakukan adanya pembagian kerja melalui spesialisasi. Kemudian menciptakan kalkulator mekanis pertama dan beberapa kontribusi lainnya. Jadi semenjak Charles ini sudah diciptakan pembagian kerja berdasarkan keahlian dari karyawannya. Kemudian ada manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini ilmuwan yang terkenal adalah Frederick Taylor di tahun 1958 sampai 1915. Dan Taylor ini dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan masalah pada masalah organisasi. Seperangkat mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Jadi Taylor lebih banyak menggunakan sistematika ilmiah untuk dalam pemecahan masalah. Dan prinsip dasar dari penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen itu ada pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, menggantikan cara secara teratur, seleksi ilmiah untuk karyawan, pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan, kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan. Jadi prinsip-prinsip ini yang mungkin saat ini teman-teman rasakan, dimana dalam perekrutan karyawan tuh ada seleksi, ada pendidikan seperti training dan untuk pengembangannya, kemudian ada kerjasama antara karyawan dengan pihak manajemen. Nah, Taylor ini mengembangkan alat-alat untuk bertindak secara ilmiah. Ada standar kerja berdasarkan gerak dan waktu. Nah, standar kerja ini misalnya kalau kayak seperti di Indonesia bahwa standar untuk bekerja itu adalah 8 jam. Jadi ada standar kerja. Kemudian ada upah. Upah ini sebagai perangsang agar pekerja berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi antara standar kerja dengan upah itu yang sesuai dengan job description bagi pekerja yang harus dilakukan oleh karyawan itu sesuai, sehingga karyawan tuh merasa semangat dan termotivasi untuk bekerja. Kemudian ada supervisi fungsional, artinya spesialis. Jadi di samping ada karyawan akan didampingi oleh supervisi yang spesialis di dalam bidang kerja tersebut untuk mendampingi karyawannya. Kemudian ada perencanaan dan penjadwalan dengan menggunakan kartu instruksi, mistar hitung dan tabel. Misalnya itu biasanya digunakan untuk dalam pekerjaan di dalam pabrik, itu ada penjadwalan, dan supaya teman-teman merasakannya juga ada penjadwalan apa yang harus dilakukan hari dan jamnya seperti itu. Kemudian ada penstandaran metode, alat dan suku cadang, penetapan biaya produksi, berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan, kemudian pembelian menurut spesifikasi dan penawaran. Jadi ada pembelian di sini maksudnya untuk pembelian inputnya menurut jenis yang dibutuhkan dan berapa yang dibutuhkan. Kemudian ada sistem pengendalian produksi termasuk dengan metode grafik. Nah, yang berhubungan dengan produksi seperti ini nantinya akan teman-teman pelajari di semester 4 di dalam manajemen produksi dan operasi. Ada lagi manajemen ilmiah, ahlinya oleh Frank and Lillian Gilbert. Itu di tahun 1868 sampai 1924.
dan di tahun 1878 sampai dengan 1972. Nah, si Frank ini tertarik pada masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Dan Lilian itu lebih tertarik pada aspek manusia dalam bekerja. Manajemen ilmiah memiliki suatu tujuan terakhir, yaitu membantu karyawan mencapai seluruh potensi sebagai makhluk hidup. Jadi artinya si Frank dan Lilian Gibbard ini lebih berorientasi kepada kesejahteraan karyawan sebagai makhluk hidup, sehingga dibutuhkan yang namanya efisiensi dari mulai tenaga, waktu, dan upah yang diterima oleh karyawan tersebut. Kemudian ada Henry di tahun 1861 dan 1919. Kontribusi terbesarnya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Jadi sebagai seorang manajer produksi itu memiliki grafik mengenai perencanaannya, mengenai koordinasinya bagaimana, dan pengawasan produksinya itu pasti ada pencatatan setiap harinya. Sampai di sini jelas? Apa sudah ada yang mulai mengantuk matanya? Soalnya seperti mendongeng gitu. Sepertinya mengantuk, kagak ada yang mau chatting. Ada Bu, oke, iya Mbak Ian masih mendengarkan. Oh masih, oke, masih hadir. Saya lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada Harrington Emerson di tahun 1853 sampai dengan 1931. Emerson ini mengumpulkan 12 prinsip efisiensi yang sangat terkenal. Di antaranya ada perumusan tujuan yang jelas, kegiatan yang dilaksanakan masuk akal, tersedianya staf, terciptanya disiplin kerja, pemberian balas jasa yang adil, laporan terpercaya cepat, tepat, dan kontinu, pemberian instruksi yang jelas, adanya standar dan schedule, adanya metode dan waktu setiap kegiatan, kondisi yang standar, operasi yang standar, instruksi praktis tertulis yang standar, dan balas jasa yang efisien. Jadi ke-12 prinsip inilah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan efisiensi dari efisiensi untuk tenaga kerja. Nah, ini ada sumbangan manajemen ilmiah. Sumbangan manajemen ilmiah itu sendiri untuk manajemen itu ada teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Jadi dengan adanya manajemen ilmiah secara sistematika tadi, ada pencatatan, ada peramalan, ada grafik, dan segala macam alat yang digunakan itu akan membuat teknik pengerjaannya semakin efisien. Kemudian ada seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Nah, seleksi dan pengembangan ilmiah ini artinya untuk meningkatkan jiwa kompetensi dari karyawan sehingga karyawan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Karena seperti misalnya bekerja di suatu pabrik atau di suatu perusahaan yang menuntut untuk adanya pengembangan teknologi, ini harus ada yang namanya pelatihan bagi karyawan sehingga karyawannya dapat mengikuti teknologi yang berubah-ubah tersebut. Kemudian ada desain kerja, mendorong manajer mencari cara terbaik pelaksanaan tugas. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa manajer itu harus interaktif. Interaktif di sini maksudnya apa? Harus menciptakan pekerjaan yang menarik. Jadi membuat para karyawan itu merasa tertarik untuk bekerja dan memiliki semangat untuk bekerja setiap harinya, sehingga motivasi bekerja setiap karyawannya itu ada.
Sudah ada gambaran kan kalau teman-teman jadi seorang manajer harus bagaimana, apakah saya harus